Sadar nggak sih kalau sebenarnya dunia otomotif di Singapura itu mixed bags ya, sama kayak yang dimiliki sama Om Fitra Eri ya. Singapura Motor Show kali ini salah satu yang terniat. Ini kalau kita lihat petanya, tapi pertama kali mass production ini Nissan Note. Teknologinya paling gila-gilaan. Tuh, lihat semuanya pakai touch panel di dalam mobilnya. Dia bentuknya SUV yang sangat sleek. Ini kurang lebih panjangnya di berapa ya? 4,5, 4,6 lah, kurang lebih ya, 4,6. Ini Dongfeng ya, bayangin yang dulu di FSK tuh sekarang bikin mobil semewah ini. Kas ya, di sini ini mirip banget sama layoutnya Aion, ada layar tidur. Ini mirip banget sama, wah ini kok kayak Aion banget ya, serius loh. Ini kalau lihat interface-nya mirip banget sama layoutnya Aion. I was chasing shadows, moving too fast. Didn't see the way our love couldn't last. Now I'm stuck replaying what I put you through. Every night I'm haunted by the thought of you. If you need my loving, call me and I'll step on through. And we can talk all night long. If you want this loving, then call me and I'll drive to you. And we can touch all night long. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through. Booth yang nggak kalah besar lagi adalah Kia. Jadi Kia ini di Indonesia emang mati suri, nyala dan mati. Tapi lihat sebenarnya modelnya, aduh, luar biasa banget. Modelnya itu benar-benar unik dan punya kelas tersendiri ya, benar-benar gila banget, luar biasa banget. Itu kita bisa lihat ya. Ini ada seat nyambung sampai ke tengah, ini ceritanya gimana gitu. Jadi kayak tuh benar-benar tengahnya ini kayak nggak ada putus, ini buat naruh barang. Apa ya, desainnya itu unik dan Koko udah lama banget nggak lihat Kia, jadi aku belum pernah update versi terbarunya, bahasa desainnya, dan sekarang ini benar-benar unik di sini. Ini sih jujur kalau kerasa mahal sih enggak, ini bahan-bahannya benar-benar tuh ya plastik-plastik biasa, tapi desainnya itu sangat menarik. EV5 ya, menarik banget desainnya. Ini di sini juga, oh seat cooler, seat heater di depan ya dari EV-nya Kia ini. EV5 ya, ini kelihatan kayak medium size kayak Kia Sportage loh ya. Tuh legroomnya segini, USB Type-C langsung di belakang kursi bos. Jadi cas gadget di sini langsung, AC-nya bahkan di sebelah sini. Loh kok ada apa nih? Loh, oh minumnya bisa didingin, bisa dipanasin. Wow. Oh ada kulkasnya. Di sebelah sini ada kulkasnya. Dan bisa didinginin, bisa dipanasin. Terus ini kaca full juga di sini. Wow, 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 wow. Ini di sini ada gantungan baju. Wow, keren. Udah lama banget nggak ngelihat bahasa desainnya Kia di Indonesia. Keren banget EV5. Wih, wow. Bagus banget ini. Bagus. Terus ini kita lanjut. Kia EV4, oh berarti adiknya. Ini SUV-nya, ini versi sedannya, tapi versi sedannya unik banget ya. Oh, Koko pikir buka sampai hatchback-nya semua. Wow, ini kayak lorong besar banget ke dalam. Lihat ya, jadi kita kayak ada lorong berapa? 1,2 meter lebih. Buset, unik banget bentuknya, bukanya clamshell ya. Wow, 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 wow. Tuh lihat ya, kita lihat siluet belakang sampai depannya. Unik banget. Gitu. Ini apa lagi nih? EV3 jangan-jangan ya? Oh EV6, oh berarti ini kakaknya lagi dari yang ujung sana. 4, 5, 6, semuanya varian EV. Tuh Kia menggempur juga ya ternyata dengan varian-varian EV yang luar biasa. Nah ini kelihatan beda nih, kelihatan lebih mewah dari jahitan-jahitannya, stitchingnya. Wow, 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 wow. Unik-unik ya desainnya ya. Tombolnya nih kayak cockpit ya di sini. Tombol start stop EV-nya kayak cockpit semua di sini. Kita lihat lagi di sini. Wah, legroomnya segini. Nah, ini beda kelas nih udah jelas. AC-nya di sini. Meridian sound system. Oke. Dan Kia ini sebenarnya secara internasional ya, nggak tahu kenapa di Indonesia cukup mahal, mungkin karena nggak terlalu serius masuknya, tapi secara internasional sebenarnya dia salah satu budget brand untuk
mendapatkan fitur yang setara satu atau bahkan dua kelas di atasnya. Di US terus contohnya di North America. EV9, nah ini yang dipakai Omobi nih, yang paling besar nih. Wow. Gede banget. Lega banget. Ini ukurannya kayak Palisade ya. Gila. Mewah. Ini bisa kayak begini. Cakep. Kaget juga lihat Kia generasi terbaru ya. Bentuknya memang unik, terutama bagian belakang sangat unik banget. Tuh, kayak gini. Ini bagasinya masih besar loh di belakang. Nah, sekarang ini yang unik nih, lip motor. Lip motor nih Koko juga belum pernah pelajari sama sekali kayak gimana. Tapi pastinya ini adalah salah satu brand baru yang berasal dari China juga. Tuh, bentuknya unik juga ya. C10, 100 kW. Berarti ya 100 HP tengah-tengah, torsi 300 Nm, combine 400 kilo, tapi terjauhnya 70 kWh. Lumayan ya, lumayan gede juga. Lip motor, unik. Coba kita lari ke sebelah sini. Kelihatannya dia punya beberapa produk deh. Tuh lihat kan, template semua tuh China. Koko bilang di part 1 apa? Sangat banyak template tuh, lihat kayak gini bentuknya. Ininya kayak gini. Semua sama, ini AC-nya full pakai diffuse punya. Tuh tombolnya di pintu kayak begini. Ininya kayak begini, sama semua kan? Itu jangan-jangan supplier tombol. Ininya tuh sama semua tuh, semua brand se-China tuh. Ininya pasti sama, aku yakin. Oh, ini tombol buka. Tuh, bentuk layarnya, interface-nya semua di bawah tombol AC. Ini satu supplier nih layarnya. Itu jadi kayak bingung gitu loh. Bahkan mungkin kalau digabungin berdasarkan bentuk desain serupa, bisa-bisa cuman ada pembeda, bisa-bisa cuman 2-3 tipe yang berbeda loh secara kelompok desain di seluruh China. Aku lihat ya sejauh ini. Jadi bener-bener mirip banget. Ini ada yang bentuk besar, yuk kita coba liatin. Unik nih bentuk luarnya nih. Tadi C10, ini B10, ini C16. Unik ya namanya ya. Pakai angka gitu ya. Nah, ini versi besar nih, pakai car seat bisa segini. Berarti di belakang 7 baris nih. Oke. Ini lampunya kayak apa? Lampunya kayak Porsche Macan dan Porsche Cayenne gitu bentuknya ya. Nah, desain belakangnya ini diintegrasikan dengan sangat baik. Yang pertama, wipernya ini ada di atas, jadi kalau dari jauh kelihatan clean. Terus tombol tadi cari nggak ketemu, ternyata diintegrasikan di bagian hitam, jadi rapi. Ini persis ya, sama lampunya Porsche, persis. Nih, jadi kursi-kursinya di belakang kelihatan ya, jok-joknya kulitnya mewah. Ini di bawah juga ada tempat penyimpanan. Bingung serius pembedanya di mana mobil China ini gitu. Semuanya bukan kita ngomong jelek ya, bagus, desainnya bagus, kelegaan ruangnya luar biasa. Pemakaian bahan-bahan tuh pakai Decotex. Ini apa pasti brand atau jenis kulit khusus lah. Tuh kursinya nyaman banget. Tapi ya udah sampai di situ sama semua. Nih layarnya juga sama. Opennya di sebelah sini ya, tuh gede banget glove box-nya. Cup holdernya ada 4 di tengah langsung. Di sini nih glove box-nya ini sama semua ya, dari 3 model nih glove box-nya ukurannya sama, jadi common part gitu. AC diffuse-nya juga bentuknya sama semua. Cakep. Di belakang juga ada kontrol AC. Kita coba duduk di baris kedua yuk, kepo. Velgnya gede banget ya, keren ya. Pakai Yokohama Advan Ring 21, wow. Tuh. Belakangnya elektrik ya, all elektrik. Kita mundurin dulu. Nih mejanya serupa semua tuh, sama bentuk naiknya. Bentuk engselnya nih loh sama, pakai engsel gantung. Nih segini. Oh ini kursinya bisa kanan kiri ya, kok duduknya kok kiri banget ya? Atau supaya menghindari wheelbase ya kali ya? Iya duduknya minggir banget. Ya udah intinya begitu. Terus ini juga kisi-kisi AC, seat cooler, seat heater semua juga ada. Ini TV ya, gede juga TV-nya segini. Wow, oke. Kisi AC di atas ini. Mirip ya semuanya, tombol ininya sama Ion, sama bentuk grill speakernya. Ininya sama, ini jangan-jangan GAC Group nih. GAC Group nih, jangan-jangan. Soalnya sama semua nih ornamennya sama Ion, mirip banget. Bentuk tengahnya juga
nggak hafal. Oke, kita lanjut ke boot-boot yang lain. Oke, kita lanjut ke bootnya BMW nih, gede banget gabung sama Mini ya. Mininya line up-nya udah sama kayak di Indonesia. Ini yang paling baru sih, aku belum pernah review. Jadi ada Mini Aceman. Jadi ini bukan Paceman, tapi sekarang namanya Aceman karena Paceman kan discontinue ya. Jadi Aceman ini apa ya? Saya bisa bilang electric only gitu ya. Dan ini dia secara bentuk tuh kayak antara-antara lah ya sama yang Countryman dan yang Mini 3 door maupun 5 door biasanya. Jadi masih cukup gagah dan secara kelegaan ruang dia in the middle. Jadi nggak segede Countryman juga. Tapi saya ingat Koko ini full EV gitu ya. Jadi cukup menarik. Kemudian nih yang nggak ada di Indonesia 216i. Jadi dia adalah versi dulu kan kita punya ya seri 2 yang bentuknya seperti hatchback kayak VW Golf. Dan ini adalah penerusnya yang tentunya tidak masuk di Indonesia karena cukup tidak laku ya. Kita BMW itu kesan kita selalu kalau nggak SUV sedan. Padahal ada juga versi hatchback dan pamornya terus terang memang di Indonesia agak kurang gitu. Nah ini bentuk-bentuknya, bahan-bahan plastiknya, kisi AC-nya semua persis dengan BMW X1 yang Koko udah review di YouTube sebelumnya. Jadi boleh scroll juga di lainnya. Ini menurut Koko adalah salah satu mobil keluarga yang sekarang jadi sangat menarik ya bentuknya di generasi kedua ini benar-benar membawa bahasa desain BMW terbaru tuh konsol tengahnya floating kan sama kayak BMW X1 persis. Terus setir-setirnya semua panel instrumennya persis bentuknya. Jadi bedanya yang X1 itu yang ini itu adalah versi SUV-nya. Sama-sama ganteng. Yang ini juga nggak kalah ganteng. Terutama dibanding yang lama menurutku proporsinya beda jauh. BMW 2 Series hatchback-nya. Nih, tuh persis kan floatingnya, panelnya, ininya, bentuk AC-nya sama semua. Ini warna birunya cakep ya. Ini mungkin versi 20i atau 18i ya. Oh, 16i ya, karena tadi aku bilang Certificate of Entitlement di Singapura itu sangat menentukan dari standar CC dan emisi. Jadi bahkan ini power ratingnya lebih rendah lagi daripada 18i yang ada di Indonesia. Terus ini ada BMW iX2. Nah ini yang sangat-sangat unik sobat. Ini apa sih kok? Ini sama lagi X1 tapi versi seri 2. Ingat nggak kita pernah masuk BMW seri 2 di Indonesia kan? Nah ini versi seri 2-nya nih, tapi sekarang bentuknya itu jauh lebih aneh ya. Jadi unik banget, kotak-kotak tapi coupe, lampu belakangnya tuh kita lihat di sini bentuknya. Tuh kayak begini. Tapi belakangnya versi SUV coupe lagi gitu. Oh ini kekunci nih, kita coba buka dulu. Gitu. Jadi versi sangat coupe-nya nih. Tuh, jadi langsung auto tailgate dan bentuknya lega ya untuk SUV mininya BMW, cukup lega dan dalam buka bagasinya gitu. Menarik banget. Terus ini ada seri 2 yang sudah di LCI, lampunya bentuknya baru. Aku lupa yang lampu model ini sudah masuk belum di Indonesia, tapi secara body style semuanya sudah ada di Indonesia. Kemudian ini yang nggak masuk versi pendek dari seri 2-nya, cakep ya. Tuh, seri 1. Jadi seri 1 tadi seri 2 versi keluarga, ini versi hatchback-nya mirip banget tahu nggak sama apa? Sama City hatchback ya, bentuk-bentuknya. Tuh, dari segi kelegaan ruangnya semua ini adalah entry level dari BMW Group dari sisi yang bentuk hatchback. Oke, kita lanjut ke boot merek yang lain. Nah, kita lanjut ke bootnya Toyota, mumpung sepi ini, sukaannya bapak-bapak Indonesia lagi. Sienta, generasi terbaru, yang pastinya tidak masuk di Indonesia. Nah, kemarin waktu Koko di Jepang dan juga di Singapura beberapa kali, kalau naik taksi itu dapatnya ini ya. Jadi benar-benar unik, dan Koko suka adalah bentuk luarnya itu sudah benar-benar jadi kayak mobil mainan. Jadi kayak, apa ya, rasa fun-nya itu dapat banget. Ini sliding-nya bisa sejauh ini. Coba kita posisikan ya, Koko tinggi 168. Posisi kita nyetir. Nah, seberapa nih kita nyetir nih? Ya kurang lebih segini lah ya, kita nyetir ya. Oh ini setirnya udah pakai generasi terbaru kayak si Yaris yang mahal. Reach and brake ya, wah cakep. Wah ini di sini juga ada
storage. Cakep. Ini juga kasnya Yaris. Storage-nya gede. Jangan-jangan lebih lega dari Freed yang tadi nih. Coba kita cek. Oh iya tuh, legroom-nya lebih jauh ininya. Slidingnya. Meskipun yang di belakang kalau di posisi ini mungkin sudah habis. Ini udah mentok ke baris ketiga. Jadi anggap aja baris ketiga cuman buat bawa barang aja ya. Dilipat kursinya kan kasnya Sienta masuk di bawahnya baris kedua. Atau kita di sini ya masih nggak mentok meskipun mepet. Di belakang mungkin masih sisa 1 jengkal ya. Coba kita cek. Ini penting nih spek-spek kayak gini buat bapak-bapak. Tuh segitu. Jadi kalau ngomong di belakang, sekali lagi seperti ciri khas generasi sebelumnya, Freed bangku baris ketiga lebih besar jauh ketimbang Sienta, tapi di baris kedua fleksibilitas legroomnya jauh lebih mantap yang ini ketimbang Honda Freed. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana. Tapi ngomong kelegaan overall sih, ya memang dimensi mobilnya juga mirip-mirip, tapi overall ya, kelegaan overall rasanya masih lega Honda Freed. Asik. Tapi bentuk luarnya nih kita perlu highlight ya. Bentuk luarnya nih, pokok aja sobatnya di bagian belakang. Tuh, bener-bener. Tuh, bentuknya itu kayak kayak mainan, udah bukan kayak MPV kotak lagi. Jadi kayak bener-bener dibuat membulat dan pastinya ini hybrid ya. Jadi ini sama Freed itu sama-sama saingan di teknologi hybridnya Honda versus Toyota. Ini di belakang ada beberapa part. Ini apaan ya? Apa baterai hybrid ya kali ya? Bisa jadi ini baterai hybrid loh. Karena di tengah kan dia udah dibuat tempatnya naruh jok baris ketiga gitu. Warna oranye juga cakep banget ya. Gila. Nah ini katanya kalau lagi running normal dalam kota bisa 1:27, 1:30 pun bisa tembus. Dengan Sienta hybrid terbaru yang versi 2-wheel drive. Tuh, exceptional fuel economy at 25 km per liter. Karena ini menggunakan mesin 1500 3 silinder M15 FXS kalau nggak salah. FXS ini yang dipakai di Yaris Hybrid juga, Yaris Cross Hybrid juga versi internasional. Dan ini mesin 3 silinder teririt hybridnya Toyota seluruh dunia. Tuh, 4 liter per 100 km. Gila. Itu mesinnya juga dipakai ini Yaris Cross yang bukan di Indonesia. Nih, HEV, menarik ya. Jadi ini benar-benar the real Yaris Cross yang sebenarnya, bukan yang ada di versi Asia Tenggara gitu ya. Jadi ini benar-benar versi yang internasional, bentuknya dashboardnya sama seperti Yaris yang kecil yang versi internasional, bukan versi Asia Tenggara gitu. Nih, ya, jadi ini pakai mesin hybrid sama, bisa tembus 1:25 sampai 1:30, dan di versi Yarisnya yang paling kecil, versi adiknya yang paling kecil menggunakan drivetrain yang sama, itu tembus di 1:33. Bayangin. Jadi sebegitu kerennya. Cakep banget. Terus kita mau cekin apa lagi ya? Di sini rata-rata sudah ada Altis RAV4. Kita cek dulu RAV4. Yes, Toyota RAV4 terbaru, hybridnya generasi kelima dari Toyota. Waduh. Udah sampai aja ya di Singapura. Loh, masih dikunci nih. Kita nggak bisa lihat dalamnya, tapi kelihatan kok, jelas kok dari bagian sini. Jadi yang generasi ini jauh lebih mengkotak, jauh lebih gagah, dan ini nggak pernah masuk di Indonesia. Sayangnya kenapa? Karena ada Toyota Fortuner yang pasti akan saling nabrak pasarnya. Nih, all new RAV4 Hybrid Electric, jadi HEV. Pokoknya Toyota selalu menang di line up HEV. Jadi jangan sampai salah bahwa Toyota itu jago banget. Dan ini ya, desainnya ini, bahasa desainnya, tahu nggak lampu belakang ini ada mirip sedikit sama apa? Sama Nissan X-Trail T33, ada mirip sedikit bentuknya gitu. Tapi tengahnya full kotak-kotak, semuanya model full SUV, dan ini adalah saingan mautnya Honda CR-V yang nggak pernah kita rasakan di Indonesia, atau mungkin sekali dua kali ada menggunakan importir umum. Tuh, bentuknya cakep banget ya. Kalau dari depan, dari belakang, super gagah dan super cakep. Yang lain Camry udah kemarin, Harrier generasi 3 pasti udah lama lihat. Kita pindah ke belakang di tempatnya Lexus. Ada satu yang sangat menarik di Lexus. Salah satu line up Lexus yang paling penting, sedannya yang tipe ES, Lexus ES. Sekarang full jadi generasi terbaru, dan ini lengkap dengan ada yang full EV. Jadi ada yang full EV, ada juga yang hybrid, dan udah nggak ada yang mesin bensin doang tanpa hybrid, udah nggak ada. Ya, dan speknya bener-bener luar biasa, bentuknya bener-bener groundbreaking for Lexus ES, karena
Lihat, desainnya nggak ada yang sama dari Lexus ES sebelumnya. Kalau yang generasi sebelum ini dan sebelumnya masih mirip-mirip, ada kesamaan. Ini total baru. Ini yang full elektrik ya. Kita bisa cek tuh. Bahkan bentuknya seperti coupe di belakang dan bagasinya tetap khasnya Lexus IS sama besarnya. Nih, kita mau cek dari sebelah sini tuh. Jadi benar-benar full grown ya, beda total dari yang sebelumnya. Nih, secara wheelbase segala macam benar-benar beda banget. Ini leathernya benar-benar bentuknya beda, di sini AC-nya beda. It's like a new generation of Lexus. Jadi benar-benar gile banget. Di sini juga storage-nya besar di armrest-nya. Wow, ini sih rasanya udah kayak naik S-Class secara wheelbase. Karena ES yang lama itu kalau kita sandingkan dengan BMW 5 Series atau Mercedes-Benz E-Class, itu memang legroom-nya dia udah lebih gede. Nah, ini lebih gede satu step lagi, jadi bener-bener rasanya kayak naik S-Class, minimal kayak naik S-Class short wheelbase. Dan ini bahannya aneh banget ya, nggak tahu ini masih prototype atau gimana, karena tulisannya memang masih prototype. Jadi ini memang agak dikarbit untuk bisa tampil di Singapore Motor Show. Tapi sekilas sih dari lihat platformnya semua, size-nya gila banget. Ini very grown up Lexus IS. Bisa-bisa beberapa orang yang nggak perlu terlalu besar nggak usah beli Lexus LS lagi, cukup beli ES. Tuh, padahal di sini udah posisi duduknya udah ini banget tuh. Gila. Masih kerasa khas Toyotanya, but a whole new generation. Super cakep layarnya, ini juga first time aku lihat dengan interface seperti ini. Ada di sebuah produk Toyota Group. Serasa bukan dari Toyota Group tuh, interface-nya gila banget. Smooth banget tuh grafisnya. Waduh. Ini baru Toyota punya identitas dan nggak kalah kerennya sama brand-brand dari China. Bravo Lexus IS 350e. Jadi kalau dulu kita 250h, 300h, 350h, sekarang kita 350e. Full electric. Nih, kita lihat spec sheet-nya di sebelah sini. Ini yang tadi kita lihat, itu yang ini pure electric. Ada juga yang hybrid seperti biasanya juga tetap ada. Dan lihat siluet sampingnya kalau kita lihat dari jauh. Tuh, bener-bener udah bukan kayak sedan dari Toyota Group lagi. Nah, yang terakhir, mobil terakhir yang aku pengen bahas, di sana ada beberapa Audi. Cuman yang aku pengen bahas nih, Mazda 6e Fastback. Jadi, ini benar-benar jelmaan Mazda 6 sedan, tapi versi full elektrik. Nah, barusan tadi mobil ini di launch, di press launch session di Singapore Motor Show 2026. Kita lihat yuk bareng-bareng, bener-bener detailnya gila-gila banget. Kita mau lihat ke dalam. Tuh ya, kita lihat. Ini pakai Alcantara dengan bahan kayak begini. Terus nih, udah bukan kayak Mazda 6 lagi, kayak whole new product. Tuh. Setirnya, ininya, aksennya, dan sobat kalau tahu, Mazda 6e ini developmentnya memang dibuat untuk pasar China. Jadi memang beda total dari Mazda Jepang biasanya, karena ya kita nggak bisa ngomong Mazda China itu bener-bener, bukan Mazda China lah, China itu as a market memang gila banget secara quantity, dan mau nggak mau akhirnya bener-bener ya udah Mazda harus develop produk untuk market itu khusus, dan sekarang dipamerkan di Singapore Motor Show. Nggak tahu apakah dengan maksud untuk produk ini juga dipakai untuk pasar-pasar selain China. Gila, secara wheelbase juga beda banget sama masa-masa sebelumnya. Bentuk belakangnya, bentuk depannya semua kayak mobil konsep. Kayak kita lihat mobil China biasanya. Tuh, lihat. Pernah lihat Mazda belakangnya kayak begini? Cuman dipertahankan bentuk lampunya kayak Mazda 3 hatchback. Sisanya totally new design. Wow. Wah, bagasinya sedalam ini. Fastback design. Gila banget. Speknya, Koko belum tahu seperti apa, tapi pastinya dia fully electric. Gila, mobil yang gila banget. Mungkin mobil Mazda 6 ini menjadi highlight terakhir yang Koko mau ceritakan dari part 2 Singapore Motor Show 2026. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng juga. Dan sobat pengen next time kita ke event mana, kasih ide konten apa, boleh tinggalkan di kolom komentar. I think that's all for today, Singapore Motor Show 2026. Eventnya nggak terlalu bombardir gimana-gimana, bombastis kayak gimana-gimana marketingnya, tapi banyak produk yang menurut aku cukup baru di Southeast Asia. See you next time.
Jangan lupa hukum mobil.